hari ini masih terkait tentang niat. Banyak masalah-masalah yang dibahas di sini terkait tentang niat. Sampai ada beberapa poin. Nah, sekarang poin yang keempat. Pengarang kita memberikan redaksinya dengan kata-kata ar-rabi'u. Poin yang keempat, hal la yustaratu tamizul adai minal qada'i. Apakah tidak disyaratkan membedakan adaan daripada kodoan? Kan kadang-kadang orang sholat ada yang bilang adaan, ada yang bilang kodoan. Itu ada bedanya nggak sih itu? Adaan dengan kodoan? Nah, ada pertanyaan semacam itu. Pengarang kita menjawabnya begini, wajhani. Ya, untuk menjawab itu ada dua jalan. As-sahhuhuma fir rafi'i, yang paling sahih daripada dua jalan tadi yang terdapat di dalam kitab Imam Rafi'i, la yustaratu, tidak disyaratkan. Jadi adaan dengan kodoan sebenarnya sama aja. Sehingga kata Imam Rafi'i tidak perlu disyaratkan membedakan antara adaan dengan kodoan. Di annahuma, karena keduanya adaan maupun kodoan bimaknan wahidin, maknanya satu. Jadi adaan artinya menunaikan, kodoan juga menunaikan. Sama artinya kata Imam Rafi'i, ya bimaknan wahid, ya, maknanya satu. Walihadza, karena inilah yang menyatakan maknanya satu, yuqalu, dikatakan adaitu daina. Apa artinya adaitu daina? Saya membayar utang. Kemudian ada lagi wa qadaitu daina. Apa artinya qadaitu daina? Saya membayar utang juga. Jadi adaitu daina dengan qadaitu daina enggak ada perbedaannya, sama. Jadi adaitu daina, saya membayar utang, qadaitu daina, saya juga membayar utang. Jadi itu yang satu pakai adaan, yang satu lagi pakai kodoan. Nah, artinya sama, membayar juga. Makanya kata Imam Rafi'i, ya udah kodoan sama adaan sama aja. Usolli fardhu subhi rakaataini adaan lillahi ta'ala. Apakah waktunya tepat ataupun tidak, sama aja adaan juga. Itu kata Imam Rafi'i. Atau dibilang apa? Nawaitu usolli fardhu subhi rakaataini kodoan lillahi ta'ala. Itu kodoan, mau tepat waktu maupun tidak tepat waktu sama aja. Artinya menunaikan, melaksanakan. Nah, itu menurut Imam Rafi'i. Begitu. Karena antara adaan dengan kodoan maknanya satu. Walladzi qalahu Nawawi, dan yang diucapkan oleh Imam Nawawi, anna hadza, sesungguhnya ini piman jahila khurujal waqti, bagi orang yang tidak tahu keluar waktu, li ghaimin, mungkin karena mendung, wa nahwihi, dan seumpamanya. Kalau kata Imam Nawawi lain. Kalau Imam Nawawi bilang bagi orang tidak tahu waktu, misalnya mendung nih, ini mendung disangkanya masih waktu subuh, padahal itu udah jam 6 atau jam 7, tapi masih gelap aja. Nah, orang sholatnya, ya dia bilang usolli fardhu subhi rakaataini adaan. Nah, padahal itu udah di luar waktu. Ya, itu masih boleh adaan. Mestinya kan dibacanya kodoan, tapi dibacanya adaan. Boleh kata Imam Nawawi. Tapi kalau ada faktor kesengajaan, jam 7 sholat subuh, dia udah tahu nih jam 7 udah habis waktu subuh, tapi dibacanya usolli fardhu subhi rakaataini adaan, kagak boleh. Itu kata Imam Nawawi. Tapi kalau kata Imam Rafi'i, adaan dengan kodoan sama saja. Ini yang namanya fikih, begitu Bapak Saudara. Jadi ada perbedaan pendapat. Tapi kita ambil yang sahih, yang lebih kuat, Imam Nawawi. Jadi kita tetap kalau adaan
itu sholat yang tepat waktu. Tapi kalau kodoan itu kita ucapkan pada sholat yang sudah di luar waktu. Sholat zuhur jam 5 sore itu kodoan, kagak boleh adaan. Kalau sholat asar udah malam, nah berarti dia tadi nggak sholat, sekarang di sholat asar, namanya kodoan, bukan adaan. Walaupun secara maknanya adaan dengan kodoan kata Imam Rafi'i itu sama tadi, tapi tetap saat-saat yang udah seperti tadi contohnya nggak boleh ya lafaz kodoan itu dipakai untuk tepat waktu, kemudian lafaz adaan dipakai untuk yang di luar waktu. Itu kata Imam Nawawi seperti itu. Makanya kita selalu menggunakan lafaz adaan untuk yang tepat waktu. Kalau kodoan yang udah di luar waktu, berarti kita menggunakan pendapat Imam Nawawi. Itu kata Imam Nawawi begitu di dalam Syarah Muhazzabnya. Sarraha al-ashab, telah menjelaskan al-ashab Imam Syafi'i bi annahu, sesungguhnya orang izanawal adaa, apabila niat adaan fi waqtil qada'i, ya pada waktu qada au akasau atau dibaliknya, lam tasihha, maka tidak sah qat'an sama sekali salatnya. Wallahu a'lam. Tuh, jadi kalau pendapat Imam Nawawi dan ashab Imam Syafi'i, kalau ada orang niat adaan di waktu qadaan atau dibalik, niat qadaan di waktu adaan sengaja, lam tasihha, enggak sah sholatnya. Nah itu yang kita pakai. Misalnya nih sekarang nih sholat isya, ini kan adaan masih. Sekarang kita sengaja kita bilang qadaan, usolli fardul isya'i arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati qadaan lillahi ta'ala. Tidak sah. Ya, karena mestinya ini mesti dibaca adaan. Tapi kalau Imam Rafi'i menyatakan boleh, karena antara adaan dengan qadaan sama aja. Itu tadi contohnya adaitud daina sama qadaitud daina, kan artinya sama. Nah, tapi Imam Nawawi tidak begitu, tidak sependapat. Tetap ya adaan dipakainya saat pas waktu, kalau qadaan di luar waktu. Kecuali kalau memang faktor ketidaktahuan, kata Imam Nawawi, seperti mendung. Ya disangkanya ini masih gelap karena mendung, padahal udah jam 7. Jadi nggak ngelihat jam, udah jam 7 siang, tapi masih gelap saja. Ada orang sholat subuh, nah itu disangkanya masih gelap, dibilang masih adaan saja, itu boleh. Tapi kalau disengaja waktu jam 7 udah siang dibilang sholat subuhnya adaan, itu tidak sah. Atau sebaliknya, mengucapkan ya qadaan di tempat-tempat waktu yang adaan, itu juga tidak dibolehkan. Begitu pendapat al-ashabul Syafi'i dan Imam Nawawi. Ya, sehingga ini yang kita pakai dalam hari-harian. Wala yustaratu ta'arrudu, dan tidak disyaratkan menjelaskan li'adadir rakaati, bagi bilangan rakaat-rakaatnya. Wala lil istiqbali, dan juga tidak disyaratkan menjelaskan menghadap ke arah kiblat. Alas sahihi, menurut qaul yang sahih. Jadi kata-kata menjelaskan bilangan rakaat juga itu tidak disyaratkan, hukumnya cuma sunnah. Usolli fardhu maghribi salasa rakaatin, itu kata-kata salasa rakaatin hanya sunnah. Kalau tidak disebutkan tidak apa-apa. Menghadap ke arah kiblat begitu juga. Kalau kita niat tanpa menyebutkan kata-kata mustaqbilal kiblati juga dibolehkan. Naam, iya, akan tetapi launa wazuhra, kalau ada orang niat sholat zuhur khamsan 5 rakaat, au salasan atau 3 rakaat, lam tanaqid, maka nggak jadi. Tapi kalau seandainya ada orang sholat maghrib, usolli fardhal maghribi, ya misalnya arba'a rakaatin, kagak sah. Tapi kalau nggak disebut benar, usolli fardhal maghribi, ya mustaqbilal kiblati, ada alillahi ta'ala, boleh. Tidak disebut rakaatnya. Kalau disebut salah, kagak sah salatnya. Kalau tidak disebut sama sekali, benar. Begitu syaratnya.
Ya, jadi menyebutkan rakaat hukumnya sunnah. Kalau tidak disebutkan sah, itu niat sholatnya. Tapi kalau disebutkan namun salah, maka tidak sah sholatnya. Ini yang disebut ya lam tan'aqid. Sholat zuhur disebut 3 rakaat, ya tidak sah. Tapi kalau dibilang usolli pada zuhri, saya sholat zuhur, ya mustaqbilal kiblati, menghadap arah kiblat, nggak disebutin rakaatnya. Ada alillahi ta'ala Allahu Akbar, sah ya. Tapi kalau disebut usolli pada zuhri, ya salah rokaatin mustaqbilal kiblati, ya ada alillahi ta'ala, tidak sah. Kenapa? Menyebutkan rokaat tapi salah, itu menyebabkan sholatnya tidak sah. Wa'lam dan ketahuilah anna niyata sesungguhnya niat fi jami'il ibadati di dalam semua ibadah-ibadah mu'tabaratun itu diperhitungkan bil qalbi dalam hati. Itu niat semuanya ya diperhitungkan dalam hati. Fala yakfi maka tidak cukup nutkul lisani mengucapkannya di lidah ma'aghoplatil qalbi sementara dilalai hatinya. Tuh. Lidahnya menyebut tapi hatinya lalai, itu tidak boleh. Naam, akan tetapi la yadurru mukhalafatul lisani, tidak menjadi apa-apa berbeda lisan kaman qasoda, seperti ada orang punya maksud tujuan biqalbihi di hatinya az-zuhur, hatinya bilang salat zuhur, wajaro ala lisani al-asr, namun lidahnya sempat terlontar asar. Fa innaha tan'aqidu zuhruhu, maka tetap itu sah zuhurnya. Kita niat sholat zuhur Bapak Saudara, tapi yang terlontar terucap di dalam lidah kita asar, tapi pada saat di hati tetap zuhur. Allah, itu tuh yang di situ yang benar tuh. Allahu Akbar, niatnya zuhur. Tadi ngucapinnya salah. Usolli padul asri, begitu ya. Arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, misalnya adaan makmuman lillahi ta'ala, terus dibaca takbir Allah, tapi dalam hatinya Allah saya sholat zuhur. Nah begitu, tadi ngucapinnya apa? Asar, tapi sebenarnya lagi sholat apa? Sholat zuhur. Nah kemudian pada saat takbir Allah, itu dalam hatinya ternyata yang diucapkan itu zuhur. Boleh, nggak apa-apa. Jadi yang sahnya yang di mana kan? Yang di hati. Makanya usollinya tuh talafuz bin niyahnya itu ya sunnah saja, bukan kewajiban, hanya sunnah. Nah yang wajib pada saat dia mengucapkan di dalam hati Allahu Akbar, makanya itu tuh yang mantep Allahu Akbar. Sementara lisannya itu berbeda dengan niatnya yang ada di hatinya, itu yang dianggap yang ada di hatinya itu yang benar. Kalau di hatinya salah, itu yang salah. Kalau di hatinya itu benar, itu yang benar. Sholatnya sholat apa? Sholat zuhur. Di hatinya sholat asar, kagak sah. Ucapannya benar tadi. Usolli pada zuhri, benar. Pada saat Allah, yang terlontar dalam hatinya bukan zuhur, asar, kagak sah. Ya, sebab yang menjadi mu'tabarah, yang menjadi hitungan, yang ada nilainya, yang ada di dalam hati. Begitu ya Bapak Saudara. Nah ini jelas sekali ya. Kalau seandainya lidahnya ya, terlontar asar, namun di dalam hatinya tetap zuhur, dan sholatnya sholat zuhur, maka jadi sholat zuhurnya. Wa'alam dan ketahuilah anna syartan niyati, bahwa syarat niat al-jazmu mantep, wadawamu dan terus langgeng. Tuh niat nggak boleh ragu. Jadi kalau niat itu harus jazm, harus mantep ya. Kemudian terus menerus dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu dawam, niatnya terus menerus. Dia lagi sholat, ingat sama sholat, itu namanya niat. Selama dia ingat dia sholat, dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itu namanya niatnya dawam, terus menerus. Dan harus mantep, nggak ada ragu-ragu. Kalau dia ragu aja dah, ntar gue mau batalin aja dah. Ya mau batalin, batal. Berarti kalau ada keraguan, kalau ada tamu, ya assalamualaikum saya mau batalin, maka pada saat itu dia batal.
karena tidak mantap niatnya. Walaupun tamu nggak datang, tapi ternyata dia niat kalau ada tamu saya mau batalin, ya udah batal. Jadi dia lagi sholat nih, Allahu Akbar, tiba-tiba 1 rakaat dapat, diniat dalam hatinya, kalau ada tamu yang ngetok-ngetok pintu saya mau batalin, batal otomatis. Karena tidak mantap nih niatnya. Jadi niat itu syaratnya harus al-jazmu, mantap, wadawamu, dan langgeng terus sampai selesai itu sholatnya. Kalau nawa, kalau seandainya ada orang niat fi asna'i sholati, di dalam tengah-tengah sholat, al khuruja, keluar, minha, daripadanya, batal sholatnya. Kita lagi sholat di tengah-tengah kita bilang saya mau batalin sholat saya, ya batal, padahal baru niat doang. Nah itu nggak boleh. Atau lagi sholat tiba-tiba ada hujan, ya dibilang saya mau batalin aja, mau angkat pakaian tuh jemuran, batal langsung. Walaupun dia kagak jadi ngangkat, ya walaupun dia nggak jadi batalin sholat, tapi dan niat saya mau batalin sholat saya, batal otomatis. Karena itu kagak al-jazmu. Makanya nggak boleh bapak saudara, kalau kita lagi sholat udah mantep aja sholat, jangan ada ragu-ragu. Kalau kita niat-niat mau batalin langsung batal. Wa kazalau taroddada, begitu juga kalau ada orang ragu fi ayakhruja, di dalam keluar, au yastamiro, atau terus menerus. Tuh nih saya batalin apa lanjutin aja ya, batalin atau lanjutkan saja, batal sholatnya. Terus seperti ada tamu, kita baru takbir, ya baru baca Fatihah, Assalamualaikum, ya kita dalam hati batalin apa kagak, batal. Tuh. Makanya nggak boleh begitu. Lanjut aja, mantepin dawang, ya al-jazmu wad dawang. Kalau dia ragu, batal atau enggak ya, saya batalin apa enggak ya, otomatis batal sholatnya. Karena ada keraguan-raguan dalam mengerjakan sholat. Walau alaqal khuruja minha, kalau digantungkan ingin keluar dari sholat, digantungkan tuh taklik namanya. Kalau ada digantungkan niatnya pengen keluar dari sholat, pengen batalin sholat, alasain, digantungannya atas sesuatu. Contohnya begini, fa in qala in aitali fulanun audaqal babu, kalau seandainya ada orang yang ngetok-ngetok pintu misalnya, atau orang yang memberikan salam kepada saya, ya kharajtu minha, maka saya mau keluar dari sholat, mau batalin sholat, batalat fil hali, maka batal itu sholat saat itu juga, ala rajihi, menurut kaul yang kuat. Lagi sholat Allahu Akbar, baru dapat 1 rakaat, ada yang ketok-ketok pintu, ya itu dia ragu, batalin enggak, nah itu batal. Atau dia enggak ragu, menggantungkan niat begini, pada saat Allahu Akbar, kemudian dalam sholatnya, kalau nanti ada yang ngetok-ngetok pintu, saya mau batalin sholat saya. Itu begitu, walaupun ternyata enggak ada yang ngetok-ngetok pintu, batal udah sholatnya. Ya, kalau seandainya ada yang ngetuk-ngetuk pintu, ya saya mau batalin sholat saya. Itu dengan ucapan begitu di dalam sholat, batal sholatnya. Nah itu namanya dengan taklikul khuruj, itu bisa membuat batal sholat tersebut. Kama laudakhala fi sholati, sebagaimana orang itu udah masuk di dalam sholat, ala zalika, atas yang demikian itu, fa inna halatan akidu, maka sesungguhnya sholat itu enggak jadi, artinya batal, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat, lipawatil jazmi, karena keluputan mantapnya niat. Kama lau alaqal khuruja, sebagaimana ada orang menggantungkan keluar dari sholat, ya itu sama dengan keluar minal islami, daripada Islam. Fa innahu yakfuru, maka kufur, fil hali, saat itu juga, bila khilafin, tanpa ada perbedaan pendapat. Kalau ada orang begini Pak, nih makanya jangan sampai nauzubillah min zalik. Ini sebagai contoh aja, seandainya saya ada yang bagi uang hari ini, maka saya mau masuk ya agama Hindu, atau mau masuk agama Buddha, atau saya mau masuk agama Nasrani, otomatis murtad saat itu juga. Walaupun nggak ada yang bagi duit, ya cuma baru berandai-andai aja. Seandainya itu namanya taklik. Seandainya ya ada orang yang memberikan kebaikan berupa uang
kepada saya, maka saya akan keluar dari Islam. Otomatis saat itu juga dia keluar dari Islam. Tuh, itu namanya ta'liq. Walaupun ta'liq dengan hal-hal yang mustahil. Mana contohnya hal-hal yang mustahil? Di dalam kitab dijelaskan begini. Seandainya hari ini uang jatuh dari atas langit 1 karung, maka saya akan keluar dari Islam. Itu kira-kira mustahil nggak, Dad? Mustahil ya? Mustahil. Ya, uang jatuh dari atas langit sekarung, mustahil nggak? Mustahil. Tapi itu tetap murtad. Gitu. Kan kadang-kadang ada orang ngelamun, gue kalau dapat uang nih 1 karung, gue keluar dari Islam. Nah, dia ngelamun begitu, langsung kupur spontanitas saat dibicara begitu. Nah, itu namanya ta'liq alal khuruj. Ya, spontan, ya itu pun hukumnya jadi. Nah, walaupun dengan hal-hal yang mustahil. Sama tuh. Jadi kita lagi sholat, kita ta'liqkan, ya mau batalin, otomatis batal saat itu. Sama seperti kita dalam keadaan Islam nih, kemudian kita gantungkan kepada sesuatu, ya maka otomatis kita keluar dari Islam. Jadi murtad saat itu juga. Makanya na'udzubillah min zalik, jangan sekali-kali ya kita menggantungkan hal-hal tersebut. Kan kadang-kadang ada orang begitu, ya gue kalau seandainya ya nikah sama dia, biarin dah gue keluar dari Islam. Itu langsung tuh murtad deh. Ya, otomatis murtad. Walaupun kenyataannya tidak. Ya, karena itu hal yang mustahil mungkin bagi dia. Nah, itu tetap hukumnya udah jadi murtad. Walau syakka, kalau seandainya ada orang ragu fi sholati, di dalam sholatnya, hal atabi kamalin niyati, apakah dia udah melaksanakan dengan niat yang sempurna, au taroka, atau ditinggalkan niat yang sempurna, au taroka ba'da syurutiha, atau ditinggalkan sebagian syarat-syaratnya, nuziro, maka dilihat. In tazakkara, kalau dia ingat, annahu atabi kamaliha, bahwasanya dia sudah mendatangkan dengan sempurna itu niat, qabla ayat ya bisa ini sebelum datang sesuatu, alasaki atas keraguan-raguan, wa qasuraz zamanu, dan masanya sangat pendek, lam tabtul sholatu, enggak batal sholatnya, sholatnya tetap sah. Li'anna urudas syaki, karena datangnya ragu-ragu, wa zawalahu, dan hilangnya keraguan-raguan, katsirun, itu banyak, fayu'fa anhu, maka dimaaf. Wa in tala zamanu, kalau seandainya waktunya sudah cukup panjang, fal asahhu, maka yang paling sahih al butlanu, batal. Kenapa alasannya itu batal? Lin qita'in nazris sholati, karena itu bisa memutuskan nazmis sholat, susunan daripada sholat tersebut. Wa nuduri misdazalika, dan jarang seperti itu terjadi. Wa in tazakkara, kalau seandainya ada orang ingat, ba'dama ata al-saki, setelah dia melakukan yang diragukan, biruknin fi'liyin, dengan rukun fi'li. Mana contohnya rukun fi'li? Karruku'i, seperti ruku, wassujudi, dan sujud, batalat, maka batal sholatnya. Wa in ata biqauliyin, kalau seandainya datang orang tersebut dengan rukun qauli. Kalau tadi rukun fi'li, ruku sujud itu rukun fi'li. Sekarang kalau rukun qauli, contohnya apa? Kal qiraati, seperti membaca Al-Fatihah, wa tasyahudi, dan membaca tasyahud, batalat aidan, maka batal salatnya juga alal asai menurut yang sahih, al mansusi, yang udah dinas, allazi qata'a bihil jumhur, yang itu sudah diputuskan oleh mayoritas ulama. Karena baca Fatihah rukun qauli, tasyahud rukun qauli, kalau ruku rukun fi'li, kalau sujud rukun fi'li. Ragu dia, saya tadi sholat ruku enggak ya? Saya tadi sholat sujud enggak ya? Ya kagak sah sholatnya. Jadi kalau kita sholat ragu terhadap apa yang merupakan rukun, apakah itu rukun fi'li atau rukun qauli, maka batal sholatnya. Makanya kemarin sudah diajarkan tuh, kalau kita sholat maghrib di rakaat kedua kita ragu, tadi saya rakaat pertama baca Fatihah atau tidak, kan ragu tuh, berarti itu rakaat pertama dianggapnya lago, ya berarti dianggapnya sia-sia.
Ya, dia harus datangkan kembali rakaat kedua, anggap menjadi rakaat pertama. Tuh begitu. Kalau seandainya nggak begitu, tidak sah sholatnya, batal sholatnya. Begitu. Ya. Atau rakaat pertama tadi dia ragu, saya tadi rakaat pertama ruku atau tidak, ruku atau tidak. Yang berarti itu sholat nggak sah. Makanya kalau dia pengen sempurna sholatnya, tadi rakaat pertama yang tidak dia pakai ruku atau dia ragu apakah ruku atau tidak, anggap rakaat pertama itu lago, artinya sia-sia. Nanti rakaat pertama itu ya tidak dihitung rakaat. Nah rakaat kedua sekarang baru dihitung rakaat pertama. Begitu ya Bapak Saudara. Ya karena memang ini terkait dengan rukun, baik rukun qauli maupun rukun fi'li namanya. Qala Nawawi, berkata Imam Nawawi, wa qala Al-Mawardi, dan berkata Imam Al-Mawardi, walau syakka, kalau seandainya ada orang ragu, hal nawa zuhran au asron, apakah niatnya zuhur atau asar, ragunya begitu, niat zuhur apa niat asar tadi, lan yujzihi, maka tidak cukup an wahidatin minhuma, daripada salah satu daripada keduanya. Fa in tayaqanahuma, nah kalau yakin di antara keduanya, yakinnya zuhur atau asar, fa alat tafsili, maka itu nanti ditafsir al mazkuri yang akan datang sebutannya. Wallahu a'lam, dan Allah yang lebih tahu. Wa'lam, dan ketahuilah annahu yustaratu an tuqarinan niyah, bahwasanya disyaratkan menyertakan niat li takbiratul ihrami, pada saat takbiratul ihram, yakni maksudnya apa? Zikron, ingat. Jadi maksudnya menyertakan niat, ingat pada saat takbiratul ihram, Allahu Akbar, itu harus dia muqaranah niat. Muqaranah niat itu artinya apa? Ingat bahwa dia lagi sholat, sholatnya sholat apa, terus diingat dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Nah itu yang disebut dengan muqaranah niyah. Wa ma maknal muqaranati, apa sih artinya muqaranah? Nah ditanya di sini. Ya, jadi apa sih artinya muqaranah? Fihi aujuhun, jawabannya ada beberapa jalan. Jadi untuk menjawab muqaranah ada beberapa jalan. As-sahha, yang paling sahih ini ya jawabannya fir raudati, sebagaimana dalam kitab Raudhah. Huna di sini annahu yajibu zikruha, wajib mengingatnya di dalam sholat, min awali takbirati, dari awal takbir ila parawiha, sampai selesai. Itu namanya muqaranah. Jadi ingat kita sholat dari mulai takbiratul ihram sampai salam, itulah yang disebut dengan muqaranah. Jadi kita bilang Allahu Akbar. Nah dari mulai situ kita ingat kita lagi sholat. Terus rakaat pertama ingat lagi sholat, rakaat kedua lagi ingat lagi sholat, rakaat ketiga ingat lagi sholat, rakaat keempat ingat lagi sholat, sampai salam. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Nah itu selama diingat dari mulai takbiratul ihram sampai selesai, namanya muqaranah. Ya, dan itu hukumnya wajib. Ya, harus disertakan. Ya, jangan sampai kita ya lupa apa sih yang sedang kita kerjain. Ternyata kita posisinya dalam keadaan sholat. Nah itu namanya muqaranah. Wasani, yang kedua, annal wajiba, bahwasanya yang wajib istihdaruha, menghadirkan sholat li awali takbirati faqat, di awal takbir saja. Qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i fi kitab at-talaq, di dalam kitab at-talaq, wa huwal azhar, itu yang paling jelas. Ada lagi yang kedua, yang wajib ingat saat takbiratul ihram, Allahu Akbar. Nah saat itu tuh qasad ta'arud ta'in harus ada. Saya sholat, usolli, fardhu zuhri, fardhu zuhur, itu minimal 3. Ya harus kita ingat di dalam takbiratul ihram. Nah itulah yang disebut dengan muqaranah. Ya, kalau yang pertama ingatnya dari mulai takbiratul ihram sampai selesai, sampai salam. Tapi yang kedua katanya istidor niatnya saat takbiratul ihram saja. Ya, itu yang kedua punya pendapat. Sekarang yang ketiga,
Wasalisu yang ketiga takbil muqaranatul urfiyah, cukup muqaranah urfiyah indal awam menurut orang awam. Bihaitsu yu'addu mustahdiran lisolati, sekira-kira dia dikategorikan orang yang menghadirkan sholat. Tuh bagi orang-orang yang awam cukuplah, yang penting dianggap dia lagi sholat, itu namanya udah muqaranah urfiyah. Ya pokoknya dia ingat, dia hadirkan hatinya melaksanakan sholat. Nah itu selama dihadirkan hatinya sholat, maka udah disebut dengan muqaranah urfiyah. Wahadza ma tahrul imam, dan ini yang dipilih oleh Imam Haramain wal Ghazali dan Imam Al-Ghazali, wan Nawawi dan Imam Nawawi fi Syarhil Muhadzab, dalam kitab Syarhul Muhadzab. Wallahu a'lam. Jadi kesimpulannya muqaranah begitu. Ya, yang paling gampang muqaranah urfiyah dah. Menurut awam selama diingat lagi sholat udah, ya itu udah sah. Allahu Akbar, pokoknya diingat tuh dari sholat apa, sholat zuhur udah sah. Ya makanya nggak perlu macem-macem tuh takbir berkali-kali. Allah nggak jadi lagi, Allah nggak jadi lagi, udah berulang-ulang. Bahkan ketika kita sholat berjamaah, imam sudah membaca Fatihah ghairil maghdubi alaihim, udah di ayat yang terakhir, dia masih repot sama Allahu Akbar, nggak selesai. Nah itu jangan. Jadi cukup muqaranah urfiyah. Yang penting kita hadirkan niat sholat, udah cukup begitu. Kita sholat, ya selama kita udah hadirkan niat dalam hati sholat, maka itu namanya muqaranah urfiyah. Nah itu udah cukup. Kalau yang pertama dari awal sampai akhir, ya kalau yang kedua cuma saat ya takbiratul ihramnya saja. Tapi yang terakhir untuk orang-orang awam selama diingat sholat itu udah sah. Ya udah pokoknya ingatkan hatinya sedang melaksanakan sholat. Nah selama diingat bahwa dia sedang melaksanakan sholat, itu udah termasuk apa? Udah termasuk muqaranah. Begitu kata Imam Haramain, Imam Al-Ghazali dan Imam Nawawi di dalam kitab Syarhil Muhadzab. Saya kira cukup sampai sini Bapak Saudara. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sebelum ditutup mungkin ada yang mau bertanya, dipersilakan. Iya silakan. Setiap ucapan yang kita ucapkan, setiap kalimat yang kita ucapkan, terus hati kita itu menyimak artinya gitu. Aku yang ini termasuk dalam muqaranah. Iya. Memang kalau kata Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya-nya, dalam rangka untuk benar-benar sholatnya khusyuk, itu apa yang dia ucapkan mesti dihadirkan dalam hati, kalau bisa artinya ditahu. Gitu. Ketika bilang Allahu Akbar, nah itu minimal lapas niatnya dulu dah. Dia dimasukkan dalam hati. Nanti itu Allahu Akbarnya artinya apa? Terus Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira, sampai baca bismillah, Al-Fatihah sampai selesai, sampai baca surah sampai salam. Nah, itu apa yang dilapazkannya itu terekam dalam hati dan dia tahu artinya. Itu udah tingkat tinggi. Ya, itu tingkatan tinggi. Itu sholat yang paling bagus yang begitu. Tapi kalau untuk orang awam cukup muqaranah urfiyah, pada saat dia sholat diingat lagi sholat aja, itu udah cukup. Itu namanya muqaranah urfiyah. Tapi kalau yang tadi ditanya itu namanya bukan muqaranah urfiyah lagi, muqaranahnya hakikiyah namanya. Kalau dalam kitab itu namanya muqaranah hakikiyah, yang udah hakiki. Karena memang dari mulai awal sampai akhir apa yang diucapkan, dinyatakan itu masuk ke dalam hati dan dia bisa pahami. Nah itu makanya kita kalau bisa usahain begitu tuh. Ya Fatihah kita baca di dalam hati itu ada, kemudian tahu artinya seperti itu. Tapi memang ini tingkatan yang udah tingkatan tinggi. Makanya bukan dibilang muqaranah urfiyah, tapi muqaranah hakikiyah namanya. Ya silakan. Saya ingin bertanya bukan topik pada malam ini, masalah
Bagaimana kalau kita yang pergi jauh tapi jalan-jalan? Iya. Itu bagaimana? Baik. Jadi yang dimaksud ya di dalam beberapa kitab ayyakuna saparuhu saparan mubahan. Musafir yang mubah. Artinya yang mubah fi ghairi maksiatin, bukan maksiat. Jalan-jalan kalau tujuan pengen melihat bertapakur alam masuk mubah. Nah begitu. Jadi boleh, nggak apa-apa. Walaupun nanti memang di beberapa kitab-kitab yang lebih tinggi dijelaskan kalau yang kagak murni ibadah yang bagus dijamak saja, jangan dikosor. Tapi kalau yang udah murni ibadah silahkan kosor boleh, jamak boleh. Tapi pada umumnya selama musafirnya itu mubah, walaupun jalan-jalan tapi niatkan untuk tafakur alam ciptaan Allah, mudah-mudahan itu masuk dalam kategori ibadah. Sehingga ya itu sah untuk qashar jamak. Ya, jadi yang penting jangan maksiat, itu aja. Ya, walaupun karena umum banget orang jalan-jalan kok bukan mau ibadah kan begitu ya. Ya, tapi itu di dalam jalan-jalan itu masukkan kategori tafakur alam. Gitu. Tafakur alam itu nilainya ibadah sama. Ya, misalnya kita mau ke Jogja, ke gunung apa misalnya, ya Bromo, tapi kita pengen ngeliat pandangan tafakur alam, ini tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, itu insya Allah boleh qashar jamak, nggak apa-apa. Kalau ke Bali, kalau memang tujuannya mau ngelihat yang maksiat ya kagak boleh. Makanya niatnya jangan itu. Ya, niat dari rumah bukan itu, tapi nanti nyatanya di sana ada begitu, tetap tidak apa-apa, tidak menghalangi. Ada as-safar, ya maksiyah pisapar, ada maksiyah lis-safar. Nah, begitu. Jadi kalau memang kita udah punya tujuan mau maksiat itu yang kagak boleh. Tapi tujuan kita bukan maksiat, tapi di sana ternyata nyampur juga ada kemaksiatannya. Itu tidak menggugurkan qashar jamak. Gitu. Jadi dalam fikihnya nanti ada ya maksiat pisapar, ada maksiat lis-safar. Yang kagak boleh tujuannya kita pengen maksiat, itu yang nggak boleh. Nah, niat kita udah bagus nih. Ternyata di sana ya ada juga yang dilihat yang bikin buat maksiat. Itu nggak apa-apa. Tidak menggugurkan qashar jamak. Gitu. Cukup ya. Dalam pembahasan tadi dikatakan jika seorang itu berandai jika dapat dari atas lalu dia akan keluar Islam. Nah, secara hukumnya bagaimana kembalinya dia ke dalam Islam itu? Iya. Sebenarnya ada dua pihak. Sebenarnya pertama dia tidak mengetahui, yang kedua kalau dia mengetahui. Iya. Baik. Yang namanya tadi itu istilahnya taklik. Jadi ketika dia mentaklik tadi, baik itu dalam kondisi yang bisa terjadi ataupun mustahil, itu hukumnya tetap jatuh. Ya, berarti dia keluar dari Islam. Nah, itu bagaimana sekarang? Maka otomatis saat itu juga dia harus istighfar, dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Nah, begitu. Nah, bagaimana kalau dia jahil, dia nggak ngerti? Nah, ini repotnya orang jahil. Nah, begitu. Makanya disinilah kewajiban seseorang untuk belajar. Ya, dia udah murtad, tapi dia nggak tahu. Nah, ini yang repot. Kalau dia sampai meninggal dunia, meninggal dalam keadaan murtad, syirik, yang tidak akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah tidak akan mengampunkan dosa syirik. Tuh, kalau yang namanya dosa syirik, dosa kufur itu tidak akan diampunkan. Masalah kaidah ya itu tauhid, nggak boleh ragu-ragu, harus yakin. Nah, ini repotnya. Kalau seandainya dia udah bilang begitu, udah taklik seperti itu, tapi dia nggak tahu, ya dia kagak syahadat, dia kagak istighfar. Nah, dia murtad sebenarnya. Nah, kalau murtad kan udah apa aja batal, ibadahnya udah kagak sah semuanya. Nah, disitulah pentingnya adanya ilmu, ya begitu. Makanya kita hati-hati Bapak Saudara, nggak boleh bicara-bicara yang bisa menyebabkan kemurtadan. Murtad itu bisa dengan perkataan, bisa dengan perbuatan, bisa dengan hati. Ya, dan bahkan ucapan andai-andai tadi tuh,
ya seandainya itu namanya taklik, itu pun tetap hukumnya ya murtad ketika orang itu mengucapkan seperti yang tadi diucapkan. Ya, makanya setelah itu disadar, istighfar cepat-cepat, taubat, ya, dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu. Cukup ya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.